Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Kalau tadi alkana, sekarang kita lanjutkan alkena. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh, artinya ada ikatan rangkap duanya. Mempunyai rumus umum CnH2n, N adalah jumlah atom karbon, N adalah jumlah atom karbon. Untuk alkena, N terendah adalah sama dengan 2, jadi C2H4. Untuk tata nama alkena hampir sama dengan alkana. Kita tinggal mengganti akhiran ana menjadi ena. Sedangkan untuk rantai penamaan pada rantai karbonnya, yang pertama adalah kita memilih rantai induk. Rantai induk ini harus mengandung ikatan rangkap. Kemudian kita beri nomor, ikatan rangkap harus mendapat nomor serendah mungkin. Kemudian kita tentukan cabangnya dan kita tentukan nama dengan urutan nomor cabang, nama cabang, nomor ikatan rangkap, dan nama rantai terpanjang. Perhatikan contoh penamaan alkena berikut. Ini namanya etena. Yang kedua C3H6 namanya 1-propena. Yang ketiga strukturnya ada cabangnya, berarti kita harus menentukan rantai induk dulu. Rantai induknya ini ya, nomor ikatan rangkapnya ada di nomor 1, cabangnya ada di nomor 3, maka namanya 3-metil-1-butena. Untuk lebih jelasnya kalian bisa kerjakan latihan berikut ini. Ada 5 soal yang bisa kalian gunakan sebagai latihan. Berikutnya, pada alkena juga terdapat isomer. Peristiwa isomeri ini terjadi karena ada perbedaan rantai atau kerangka atom karbonnya. Kemudian isomer ini dapat dilihat dari ada tidaknya cabang dan jumlah atom karbonnya. Untuk isomer yang pertama adalah isomer rantai, yang kedua nanti isomer posisi, yang ketiga adalah isomeri geometri. Kita bahas satu persatu. Isomer struktur atau isomer rantai. Isomer struktur atau isomer rantai ini terjadi karena adanya perbedaan struktur, perbedaan rantai. Ini yang pertama C4H8 rantainya lurus, sedangkan yang kedua C4H8 rantainya bercabang. Jadi sama-sama C4H8, struktur rantainya berbeda, maka disebut dengan isomer struktur. Yang kedua adalah isomer posisi. Isomer posisi ini terjadi karena adanya perbedaan posisi letak cabang atau posisi letak ikatan rangkap. Perhatikan masing-masing perbedaannya di sini. C4H8 yang sebelah kiri, nomor ikatan rangkapnya ada di nomor 2, yang sebelah kanan ada di nomor 1. Jadi ini namanya isomer posisi. Isomer posisi berdasarkan letak cabang. Yang kedua, ini cabangnya di nomor 2, ini ada di nomor 3. Jadi isomer posisi bisa ditentukan dari perbedaan letak cabang maupun letak ikatan rangkapnya. Berikutnya adalah isomer geometri. Isomer geometri ini terjadi karena adanya perbedaan letak gugus dalam ruangan. Dapat terjadi bila dalam senyawa karbon tersebut terdapat rantai karbon yang membentuk bidang dan terdapat gugus yang sama pada dua atom yang berbeda. Lebih jelasnya perhatikan bentuk ini. Bentuk isomer geometri yang pertama adalah cis, di mana gugus yang sama itu terletak pada bidang yang sama, pada sisi yang sama. Jadi ini namanya cis 2 butena. Sedangkan bentuk kedua adalah bentuk trans, di mana gugus yang diikat ini berada pada sisi yang berseberangan. Jadi senyawa ini namanya trans 2 butena. Alkena mempunyai sifat fisik. Yang pertama adalah mempunyai rumus umum CnH2n, tadi sudah kita bahas. Kemudian mempunyai daya beda antara satu anggota dengan anggota yang lain adalah CH2. Mempunyai selisih massa rumus 14
Dan makin panjang rantai karbonnya, makin tinggi titik didih dan titik leburnya. Untuk sifat kimia alkena ini merupakan hidrokarbon yang lebih reaktif daripada alkana karena mengandung ikatan rangkap 2. Jadi untuk sifat kimianya, alkena bisa mengalami reaksi adisi dan polimerisasi. Untuk reaksi adisi ada 3, reaksi hidrogen, reaksi adisi gas HX, dan reaksi adisi gas X2, di mana X adalah Cl, Br, atau I. Perhatikan contoh-contoh reaksi adisi di sini. Untuk reaksi hidrogen, H2 ini terikat pada C1 dan C2 akan masuk pada C1 dan C2 sehingga dari alkena berubah menjadi alkana. Untuk reaksi adisi HX, jika posisi C masing-masing mengikat H yang sama, maka H dan X itu bebas masuk pada C manapun. Artinya H ini boleh masuk ke C1, Cl-nya masuk ke C2, atau H masuk ke C2, Cl-nya masuk ke C1. Akan berbeda jika pada ikatan rangkapnya itu jumlah H yang terikat adalah berbeda. Maka pada adisi HX, pada adisi HX harus mengikuti aturan Markovnikov. Jika atom karbon yang berikatan rangkap mengikat jumlah atom hidrogen yang berbeda, maka atom X akan terikat pada atom karbon yang sedikit mengikat hidrogen. Jadi ini Cl akan masuk pada C nomor 2 karena mengikat H yang lebih sedikit. Itu aturan Markovnikov. Berikutnya untuk adisi X2. Untuk adisi X2 ini contohnya Br dan Cl, dia bisa terikat pada atom C1 ataupun C2 sama. Kemudian untuk polimerisasi sendiri artinya penggabungan molekul sederhana monomer menjadi molekul besar polimer. Contohnya adalah beberapa etena bergabung maka akan membentuk polietena. Senyawa alkena dalam kehidupan sehari-hari banyak kita gunakan, salah satunya sebagai bahan plastik dan teflon. Nah, untuk penjelasan yang lain, kalian bisa baca buku pegangan kalian bisa explore, bisa pahami di sana. Jika masih belum paham, bisa kita diskusikan bareng-bareng. Oke, untuk video kali ini alkena cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.